Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Rahayu di Pan Channel. Di video kali ini saya akan mengajak para sahabat untuk berwisata religi ke salah satu bangunan cagar budaya, yaitu Masjid Luar Batang, dan sekaligus berziarah ke makam keramat Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus, yang dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Mabrur Nur Hakim dari Pondok Pesantren Al-Ansor Jambatani Kabupaten Bandung. Selamat menyaksikan hanya di Pan Channel. Cara dikeun atas. Saya nu ka kantun ieu teh ka kantun. Terus dibayar sepatan ka warteg atas. Juga jajan di mana? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa majid wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perjalanan ziarah kita dilanjutkan ke Luar Batang, ke Habib Husein bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau adalah seorang waliullah dari Timur Tengah yang hijrah ke Batavia atau ke Jakarta. Kurang lebih di abad ke-18, 1700 sekian. Beliau datang untuk berdakwah ke Nusantara, menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin. Disebut Luar Batang karena beliau sering keluar masuk penjara. Jadi oleh company Belanda di penjara keluar deui. Jadi ketika ngaji ayah, tapi ketika di penjara ayah, pas sholat ayah, cara salaki ibu di imah ayah, di imah batur ayah, Di Nungora aya, di mana-mana alhamdulillah. di Nungora aya, alhamdulillah. Udah salaki gitu, alhamdulillah. Jadi moal pasea. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anu teu damang boh dirina atau nabi keluargana sing sareha. Amin. Anu jurupek muju sempit sing jalemban. Amin. Anu gaduh hajat kangge murang kalihna, kangge putuna nuju sakola sing kangge ilmu anu manfaat. Anu gawe dicalana sing pajeng sing barokah. Anu nuju milarian bumi sing kangge bumi anu maslahat. Anu milarian tanah jang kuburan sing kangge. Amin. Amin eta teh. Awis eta teh, Pak. Anu milarian jodoh khususna tamang khairu nupang tukangna doh. Urang doakeun sing engkengin jodoh anu solehah. Oke, putra urang nya icu urang teh jang jodoh sing ngingkeun jodoh anu solehah, maslahah barokah dunia akhirat. Bijai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrail Quran Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah sampai tujuan. Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut, 3 abad yang silam. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Husein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husein pada seorang alim sufi. Di sanalah beliau menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-teman beliau.
Setiap ahli tarikah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut Habib Hussein tidak kekurangan akal, beliau bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibu beliau untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian puteranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin. Karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian beliau melanjutkan misi hijrah beliau menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda, dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi datanglah Al-Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman, dan ditahan di penjara Glodok. Istilah karomah secara etimologi dalam bahasa Arab berarti mulia, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Jakarta 1995, hal 483, menyebutkan karomah dengan keramat, diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi, sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang, pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud, namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Wa
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Analu bil qadwatan fariju bil qurabu wa tubda bil waizu wa tunaru bil ghaibu wa udal watimi wa yustasqa ghamamu biladil karim wa alihi azim astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wisata religi ziarah ke makam keramat Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dan wisata ke Masjid Luar Batang telah selesai, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di video kali ini bersama saya dan rombongan dari Pondok Pesantren Al-Ansor Jambatani, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video Pan Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.